Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat, luar biasa. Sebelumnya tak absen dulu aja. Adinda. Hadir Bu. Dinda Talita Tika jadi satu Bu. Anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Muhammad Diki, Iya Bu, ayo pimpin doa dulu nak. sebelum mengawali marilah berdoa mulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta kalian mengingat-ingat kembali pelajaran minggu lalu. Apa syaratnya agar reaksi kimia dapat terjadi? Siapa bisa menjawab? Memiliki orientasi yang tepat. Memiliki orientasi yang tepat. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup energi. Oke, silahkan perhatikan video berikut ini. Ini salmonnya sebelum dikirimkan itu melalui proses dulu. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari teori tumbukan, sekarang kita akan mempelajari tentang pengaruh teori tumbukan terhadap laju reaksi. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menganalisis hubungan antara teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan kegunaannya apa teori tumbukan itu dan energi aktivasi terhadap laju reaksi. Nah, untuk mengetahui kenapa sih kok kalau dingin itu bakterinya lebih lambat, apa aja sih yang bisa memperlambat suatu reaksi selain suhu itu, hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Jadi kita lihat di sini ada dua buah reaksi, satunya tetap ya reaksinya, satunya cepat, satunya lambat. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi kecepatan reaksi? Di sini lihat, ketika 1M dia 15 detik, ketika 10M 10 detik, dan ketika 5M dia ketika 6M dia 5 detik. Sehingga yang 6M itu dia lebih cepat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kira-kira? Konsentrasinya lebih banyak. Kalau konsentrasinya lebih banyak, ini kenapa? Dilihat di sini. Ketika HCl-nya 1M, jumlah HCl misalkan yang merah kuning ini ya, ini hanya gambaran kasar saja. HCl-nya 1M di sini ada jumlahnya ada berapa ini? Yang di 1M? Ada berapa nak? Ada 4. Ada 4. Kalau di 3M ada 4. Hah? Yang 3M HCl-nya ada berapa ini? 6 Bu. Ada 6. Kalau yang di 6M 8. ada 8. Sehingga ketika konsentrasi semakin tinggi, maka ini jumlah HCl semakin banyak. Ingat tadi ya. 5. Semakin banyak konsentrasi tinggi, semakin banyak tumbukannya semakin sering, sehingga reaksinya semakin cepat. Nah, setelah jadi silahkan kalian diskusikan dengan kelompok setelah melihat video yang sudah saya sertakan linknya di LKPD. Percobaan 1, ya kelompoknya siapa? Saya aja Bu. Ya, Eka, untuk menunjukkan itu pengaruh konsentrasi kegiatan 1. Langkahnya Tesnya juga enggak langkah kerjanya saja. Langkahnya saja. Biar kira-kira temennya punya gambaran. Ayo, gimana caranya? dari saya. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan dulu. Alat bahannya apa saja? Alat bahannya
Alatnya botol bekas 3, Mm-mm. galon 3, kemudian gelas takar buat ngukur itu airnya, Mm-mm. kemudian bahannya soda kue, cuka, sama air. Ada lagi mungkin yang berbeda atau yang kurang jelas dari percobaan 1 sebelum divideokan? Kan kita gini Bu, pertama mikirnya kan kalau larutan asam cuka itu kan pasti larutan dan ada airnya kan, karena larutan. Benar. Terus? Nah, terus pertama kali nyoba itu pakai itu, ternyata reaksinya nggak ada, nggak bereaksi sama sekali, telurnya nggak kenapa-napa Bu. Diem doang. Terus yang kedua kan di situ kan ada link Bu yang contohnya itu. Iya. Nah, kita lihat itu lah, kalau contoh di sana itu mereka nggak pakai larutan juga tapi langsung cukanya, cuka murni. Nah, Akhirnya kayak itu langsung cuka murni dan ada reaksinya. kalau beli cuka itu kan ada tulisannya atau cukanya berapa persen, iya kan? Larutan cuka 90%, artinya cukanya 90, sisanya itu air, nggak perlu ditambah air lagi. Oke anak-anak, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini siapa yang mau menyimpulkan? Mbak Ika? Apa saja Mbak? Pertama konsentrasi, Iya. 2 luas permukaan, ketiga suhu, dan keempat katalis. Oke. Untuk konsentrasi, ada yang mau menambahkan konsentrasi, bagaimana pengaruh konsentrasi? Kalau konsentrasinya gimana, laju reaksinya gimana? Semakin banyak konsentrasi, semakin cepat laju reaksi. Untuk refleksi pelajaran hari ini, apa yang mau disampaikan? Kesan, pesan, kritik, saran, silahkan. Enak ketemu langsung Bu, biar lebih paham. Kami minta maaf kalau percobaannya salah. Nggak apa-apa, yang namanya belajar salah itu wajar, oke? Saya kasih link untuk dikerjakan tentang soal-soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dikerjakan soalnya nanti di Google Form ya, tapi linknya saya kasih ke Meet-nya. Pokoknya itu videonya saja diedit, diupload di Classroom. Kalau nggak gitu diupload di YouTube, berikan linknya saja, nggak apa-apa. Terakhir kapan Bu? Apanya? Weni. Videonya minggu depan. Pokoknya kelewat libur itu loh. Untuk minggu depan kita belajar tentang order reaksi, hitung-hitung. Insya Allah kita bertemu secara langsung. Oke, sekian dulu. Jangan lupa tugasnya nanti di link Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.